Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Aidin Alaik Bahtiar berkesempatan mengunjungi salah satu tempat makan restoran yang ada di Jalan Haji Ten, Rawasari, Jakarta. Nah, di sini ini tidak jauh ya dari Rawamangun dan juga dari Cempaka Mas. Jadi ini sebenarnya lokasi yang sangat mudah Anda dapatkan kalau Anda sedang berkunjung ke Jakarta. Nah, di mana tempatnya? Tepatnya ada di rumah makan ayam goreng tulang lunak Nyonya Nani. Saya di sini akan menjumpai owner Pak Nur Cahyo. Saya akan berbincang tentunya menggali informasi dan pengalaman tentang bagaimana berdirinya, tentang bagaimana bisa mengembangkan serta sehingga sampai hari ini bisa survive. Tentunya dalam program Inspirasi Usaha. Nah pemirsa, saya akan masuk dan insya Allah saya akan segera menjumpai Bapak Nur Cahyo. Tetap di Inspirasi Usaha bersama saya. Mari. Baik, pemirsa, alhamdulillah saya sudah bersama Pak Cahyo nih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berbahagia sekali Pak Cahyo, saya bisa berkunjung ke sini, Bapak menerima saya. Dan pemirsa, ini adalah salah satu contoh ya dari mungkin banyak juga kaum muslimin yang berhasil dalam usahanya. Nah, oleh karenanya saya bersama pemirsa Pak Cahyo ingin belajar ya dari pengalaman Pak Cahyo, pengetahuan Pak Cahyo tentang bisnis khususnya kuliner seperti ini. AGTL Nyonya Nani S. Ya, ini kapan berdirinya, Pak? Sebentar, sebelumnya saya potong dulu bahwa kita sama-sama belajar tentunya. Oh, iya. Jadi AGTL sendiri ini sebenarnya muncul setelah sekian tahun dari mulai kita rintis dari warung tenda sekitar tahun 1989. 89 itu kurang lebih 100 meter dari lokasi kita saat ini. Itu kita berdiri tenda dan pada awal mulanya memang tidak terkonsep sebuah usaha yang agak besar atau sebuah rumah makan. Tapi bagaimana warung tenda tadi bisa menambahkan pendapatan dari orang tua kami yang merintis, Hajah Nani sama Bapak Sugiono yang waktu itu adalah seorang driver taksi. Seperti itu. Berarti sudah hampir 30 tahun ya? Kurang lebih 24 mungkin ya tadi ya, 24. Masya Allah, sudah lama juga. Kalau Pak Cahyo sendiri berapa usianya sekarang, Pak? Saya 46. 46. Tanggal 6 Januari kemarin. Masya Allah. Baik, asli orang Jakarta, Pak? Enggak, saya asli Semarang. Asli Semarang. Nah, Bapak ini Bapak dari Wonosari, Jogja, Ibu dari Solo. Oke, Pak, ini Nyonya Nani S ini adalah mertua Bapak ya? Betul. Ibunya Ibu. Nah, apakah ini menyeratkan ini sebenarnya bisnis keluarga atau bagaimana, Pak?
awalnya tadi bahwa setelah dirintis ternyata ada respon yang bagus dari masyarakat, sehingga kita berniat untuk mengontrak tempat yang sekarang kita buat ngobrol ini. Dan disitulah terjadi keluarga yang ikut membantu menangani, karena ternyata setelah masuk ke dalam ruangan perkembangannya cukup lumayan bagus. Tapi masih mengusung konsep yang lama, dari warung tenda masuk ke rumah, tapi dengan banyak menu kayak warteg. Oke, iya. Nah, kenapa kemudian Bapak akhirnya memilih meneruskan usaha ini? Kalau setidaknya ini kalau memang bisnis keluarga gitu. Ya, saya mungkin seperti teman-teman yang lain, waktu itu masih bangsawan, bangsanya karyawan gitu ya. Saya masih dikerja di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Waktu itu di Astra Group, sempat ke Jepang dan lain-lain, dan setelah pindah ke ruangan ini kami melihat ada potensi ini untuk dikembangkan. Nah, dari item yang banyak itu akhirnya kita munculkan hanya 7 item sampai saat ini. Nah, itulah produk-produk yang waktu itu menjadi cukup punya nilai jual. Di antaranya adalah ayam goreng, ayam bakar, gudeg, krecek, tahu tempe, ayam opor, berikut sayur asem. Alhamdulillah 24 tahun ya sampai saat ini masih itu. Membludak dari warung tenda sehingga pindah ke kontrakan. Ya. Ini benar masih kontrak? Awalnya, alhamdulillah sekarang sudah menjadi 5 milik blok sendiri. milik. Masya Allah, milik sendiri. Hingga sekarang menjadi milik sendiri dan ini 5 blok. Berpikir untuk pindah ke sini, bukan dari tenda maksudnya. Ini waktu itu sempat bagaimana Pak? Sehingga akhirnya memutuskan pindah. Sempat saking membludaknya atau baru 5 menit langsung? Dalam perjuangan orang tua kami bahwa di tenda itu penuh dengan risiko. Kami pernah juga ada sebuah tayangan yang menceritakan tentang histori kami. Tendanya ditarik sama transit, produknya diambil sama preman, berasnya dipanggul sama anak-anak nakal pada waktu itu. Nah, setelah masuk di rumah ini ternyata memberikan ruang yang cukup lumayan buat yang pelanggan lama kita, sehingga mereka lebih sedikit nyaman. Karena waktu itu kita sudah menyiapkan sekitar 5 meja. 5 meja. 5 meja. Sekarang hampir 15 ya? Alhamdulillah sekarang 15 meja dengan 60 kursi. Masya Allah. Akhirnya kenyamanan, keamanan juga ya menjadi pertimbangan juga ya, terus pindah ke sini. Pada awalnya untuk bermimpi atau merintis usaha ini menjadi usaha yang besar, ini kan dibutuhkan modal Pak. Nah, saya ingat Bapak waktu itu, kalau boleh disampaikan modalnya berapa itu? Kalau startnya awal waktu Bapak merintis tenda tentunya pada zaman itu ya nggak terlalu besar. Tapi kalau mungkin buka tenda sekarang nggak cukup 50 juta memang. Tapi kalau kita lihat bahwa semangat ini adalah muncul dari benar-benar yang murni semangat gitu. Jadi kalau modalnya ya sekedarnya aja, kita masih goreng di luar, meja masih apa adanya, etalase masih apa adanya. Tapi semangat kita yang tidak bisa dinilai dari orang tua kami ya. Oke. Kalau bentuk properti relatif murah lah saat itu. Dan itu bisa disiasati ya. Ada yang mungkin pakai seperti Bapak ini kursinya udah permanen, alhamdulillah. Ya betul. Kalau mungkin yang waktu di tenda mungkin tenda dulu ya kayak model kursi bakso ya. Setuju. Kursi bakso. Di dalam ruangan ini masih pakai kursi. Sempat juga ya. Meja lipat seperti itu. Tapi semangat mengalahkan modal. Betul. Semangatnya benar-benar kita dipacu. Sahabat TV, obrolan saya akan masih terus berlanjut. Insya Allah jangan kemana-mana. Insya Allah kami, saya Aidin Alaik dan Pak Cahyo akan segera kembali tetap dalam Inspirasi Usaha Wesal TV.